Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa, para penonton, para netizen yang budiman, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit mengulas tentang kesuksesan karir seorang lelaki atau suami, dalam hal ini rumah tangga atau seorang kepala rumah tangga, itu 70% itu dipengaruhi oleh keteguhan seorang istri selama membersamai Anda hidup. Dan berlaku untuk sebaliknya, dalam artian kehancuran karir seorang lelaki atau suami atau kepala rumah tangga itu juga 70% dipengaruhi oleh perilaku pendampingnya, dalam hal ini istrinya atau teman wanitanya. Nah, bagaimana kok itu bisa terjadi? Riset dari mana itu? Penemuannya dari mana itu? Asalnya dari mana? Nah, sekarang kita bahas yang awal tentang kesuksesan karir seorang suami atau lelaki itu 70% dipengaruhi oleh keteguhan hati seorang istri selama membersamai Anda hidup. Contoh sederhana saja, taruhlah Anda itu hidup tanpa istri, walaupun Anda itu dalam hal karir itu melejit dan penghasilannya itu melimpah, tetapi dalam hal ini ya, apa yang Anda peroleh itu belum bermanfaat sama sekali, kecuali untuk diri Anda sendiri. Dan apabila Anda sudah merasa berkecukupan dengan apa yang Anda punya, maka Anda akan mentasarufkan kepada orang di luar lingkungan Anda. Ya, kalau orang itu baik, ketika Anda mentasarufkan kelebihan daripada Anda untuk sesuatu yang baik. Tetapi kosok balinya atau sebaliknya, apabila hasil daripada jerih payah Anda itu dialihkan ke hal yang negatif, nah ini kan manfaatnya kurang. Bahkan tidak ada manfaatnya ketika apa yang Anda hasilkan itu untuk negatif. Contoh seperti foya-foya dan sebagainya, atau mungkin mabuk-mabukan atau bagaimana. Nah, ini kemanfaatannya itu masih 25% atau 30% untuk pribadi Anda sendiri. Nah, 70% itu belum Anda miliki. Kenapa? Anda belum punya tujuan. Buat apa Anda bekerja? Buat apa Anda itu melejitkan karirnya? Nah, itu Anda belum punya tujuan. Nah, itu satu, yaitu ketika Anda hidup ya masih sendiri, maka harta kekayaan Anda itu masih ambigu. Apakah itu hartanya akan Anda gunakan untuk apa? Itu masih sesuka Anda sendiri.
Nah, yang nomor 2, taruhlah Anda ya dalam pekerjaan ini ketika Anda sudah bersuami istri atau bahkan punya anak. Ketika Anda bekerja ya dan kebetulan penghasilan daripada kerja Anda itu kurang memenuhi kebutuhan dalam waktu 1 bulan, taruhlah Anda itu membutuhkan keuangan dalam 1 bulan itu 2 juta. Kebutuhan untuk Anda dan keluarga itu 2 juta. Taruhlah seperti itu. Nah, ternyata apa yang Anda butuhkan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda terima. Taruhlah kebutuhan Anda 1 bulan itu membutuhkan uang 2 juta. Dan ternyata hasil kerja Anda itu hanya mendapatkan uang 1.200.000. Taruhlah seperti itu. Nah, berarti untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, berarti karena itu Anda masih hanya mendapatkan uang 1.200.000, dan berarti Anda harus mencari uang lagi 800.000 untuk menutupi kekurangan Anda dan keluarga. Nah, ini menariknya seperti ini. Ketika istri Anda mempunyai keteguhan hati dalam menerima Anda sebagai kepala rumah tangga, dan kebetulan ketika Anda itu hanya mendapatkan 1.200.000 dan istri Anda itu masih berterima kasih dengan Anda karena Anda sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kenyataannya masih kurang, dan istri Anda itu menerima dengan lapang dada bahkan berterima kasih dan tetap meladani Anda sebagai kepala rumah tangga, maka disinilah sumber dalam hal agama keberkahan dalam rumah tangga. Nah, ini 70% ya karir Anda, dalam hal kesuksesan karir Anda 70% itu dipengaruhi oleh keteguhan hati seorang istri. Sekarang menggambarkan, taruhlah seperti ini. Ketika kebutuhan Anda 2 juta tadi dan ternyata Anda hanya mendapatkan 1.200.000, dan setelah itu ketika Anda menyerahkan uang semuanya kepada istri dan istri Anda itu tidak terima, nah, ini masalahnya. Nanti apa yang Anda akan lakukan? Ketika istri Anda tidak menerima atau bahkan tidak mau menerima uang seperti itu yang kurang dari target, apa yang Anda lakukan? Nah, ini. Berterima kasihlah kepada istri Anda. Jangan pernah menganggap bahwa kesuksesan Anda sepenuhnya itu kerja keras Anda. Saya tidak yakin. Banyak contohnya. Contoh satu saja. Seorang Tukul Arwana itu adalah orang yang sukses dalam karirnya ketika menjadi presenter TV. Karena apa? Ditopang oleh
keteguhan hati seorang istri. Buktinya apa? Ketika istrinya meninggal, dia sudah tidak punya daya lagi untuk melejit. Bahkan sekarang nuwun sewu dalam keadaan kondisi sakit. Anaknya pun tidak bisa menggantikan posisi istrinya sebagai pengayom. Nah ini ya. Tuh. Belum Anda berpikir contoh keteguhan hati seorang istri yang menyebabkan karir Anda melejit. Bahwa istri Anda itu masih mau menutupi aib Anda ketika berhadapan dengan siapapun, sementara kebutuhan yang ada dalam rumah tangga itu masih kurang. Itu Anda harus bersyukur. Taruhlah istri Anda itu ember, dalam artian suka mengumbar aib Anda di mana-mana, nah fatal kalian. Kalian fatal. Hidup Anda dalam kondisi bahaya ketika istri Anda berposisi sebagai ember atau suka membuka aib suaminya sendiri. Anda harus berhati-hati. Nah, ini Anda harus mau berterima kasih kepada istri Anda ya, karena selama menjalani hidup dengan Anda itu istri Anda bertahan sedemikian rupa, bertahan dengan sekuat tenaga untuk menutupi aib Anda, bahkan di hadapan orang tua si istri itu tersendiri. Apalagi ketika Anda dan istri Anda hidup bareng dengan orang tua Anda, apa yang istri Anda rasakan Anda pun tidak tahu. Bisa jadi sebelum Anda pulang, istri Anda itu baru sakit hati karena apa? Ya cekcok atau apa namanya, selalu dihujat, dibully oleh orang tua Anda, terutama orang tua perempuan atau ibu. Nah ini istri Anda itu masih mau bertahan hidup dengan Anda dengan berbagai cobaan, berbagai berbagai ujian menghinggapi istri Anda. Belum lagi ketika berkumpul dengan keluarga istri Anda. Sementara keluarga daripada istri Anda itu orang berkecukupan dan Anda sendiri itu dalam kondisi kekurangan. Apa yang Anda rasakan ketika menemukan istri Anda seperti itu? Dan istri Anda itu masih mau memegang teguh bahwa Anda adalah sebagai kepala rumah tangga yang tidak boleh dibuka aibnya oleh siapapun. Dan istri Anda itu menjadi tameng ketika posisi Anda dalam kondisi kekurangan. Nah ini karena dukungan dari seorang istri ini, disitulah nanti keberkahan atau pertolongan dari Tuhan itu akan muncul. Sehingga apa? Banyak orang sukses ya itu ditopang oleh keteguhan hati seorang istri. Anda bisa cari kesuksesan seseorang. Nah, bisa disimpulkan ya, ketika seseorang sukses, lihat istrinya bagaimana. Bagaimana perlakuan seorang istri terhadap suaminya. Nah, ini istri Anda
itu mempersilahkan Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan selama itu baik dan halal. Nah, ini. Selama itu baik dan halal dan istri rela berkorban merawat anak-anak Anda, ya, agar Anda itu tidak tersibukkan oleh kegiatan ngurus anak secara penuh. Bayangkan coba, ketika istri Anda di rumah, di luar, terus Anda disuruh untuk mengurus anak-anak Anda, apa yang Anda rasakan? Nah, ini ya. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Tuhan. Nah, ini. Menariknya, dalam satu survei ya, yang umum disurveikan oleh banyak orang, bahwa satu orang ibu itu mampu ya merubah nasib anak 10 hanya bermodalkan ibu. Ya. Ketika seorang ibu mempunyai anak 10, mereka atau dia masih mampu untuk bekerja, walaupun toh kerjanya hanya sebatas untuk mencukupi kehidupan. Ini masih mampu untuk menghidupi anak-anaknya. Tetapi ketika Anda hidup tanpa istri dan Anda mempunyai anak 3 saja, kalau 1 itu masih mungkin. Itu pun ketika Anda dipasrahi anak dari bayi, itu saya yakin Anda tidak mampu untuk merawatnya sampai besar tanpa Anda diimbangi karo sambil bekerja. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Kemampuan seorang lelaki itu hanya satu, bekerja. Ketika diberi pekerjaan double, ya bekerja, ya merawat anak, saya yakin Anda tidak mampu. Karena apa? Begitu berat. Kalau perempuan masih mampu. Bahkan 10 anak tadi, ya, seorang wanita itu masih mampu untuk bekerja. Walaupun hasilnya hanya sekedar untuk makan. Kalau Anda, saya yakin tidak. Ini survei. Silahkan cari sendiri bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, sekarang sebaliknya. Ini juga berlaku untuk sebaliknya. Nah, nih. Taruhlah Anda mempunyai gaji 1 bulan itu 50 juta. Tetapi Anda itu memiliki istri yang glamor. Saya yakin 50 juta itu hanya bertahan paling lama itu 5 hari. Dan selebihnya itu walau alam. Makanya lihat kehancuran karir seseorang itu juga dipengaruhi oleh 70% dipengaruhi oleh perilaku istrinya. Kenapa banyak orang korupsi? Karena tuntutan. Tuntutan apa?
tuntutan kebutuhan istri. Silakan tanya. Kebutuhan istri para pejabat itu tidak mungkin dia menerima dengan lapang dada untuk menerima gaji, untuk menerima uang 1 bulan 10 juta. Itu kemungkinan tapi kecil. Nah, makanya sekarang Anda riset sendiri. Para pejabat ya, yang korup, perhatikan pejabat korup karirnya hancur. Dalam kehidupan ya, sehari-hari apa yang mereka lakukan? Istrinya berfoya-foya kah? Atau berjalan ke luar negeri kah? Atau kemanakah? Dan dalam waktu 1 hari tidak kurang 100 juta. Bagaimana tidak korupsi? Belum anaknya. Nah ini, kalau masalah anak kita bahas nanti. Nah, kalau belum anak. Nah ini, untuk menghias istri Anda sendiri, istri para pejabat sendiri, itu tidak lepas 100 juta. Bagaimana? Apa? Bagaimana mereka menghabiskan uang itu? Makanya karir seorang suami atau laki-laki itu bisa hancur gara-gara istrinya. Tetapi karir seorang suami itu bisa meningkat derajat karena istrinya juga. Nah, bedanya kalau yang bisa meningkatkan harkat martabat lelaki, istri yang tangguh. Kalau yang bisa menurunkan harkat martabat seorang suami atau seorang lelaki, itu ya istri yang ya seperti itu tadi. Ketika dia suami sukses, tidak mungkin dalam 1 hari dia itu menghabiskan uang 2 juta. Tidak mungkin. Lebih dari itu. Makanya 50 juta bagi istri yang tidak teguh seperti istri yang tadi itu, yang bisa mengangkat harkat martabat suami. 50 juta bagi istri yang glamor itu kayak 50.000 bagi istri yang suka belanja di warung. Jadi anggapan bagi para istri yang glamor itu dianggap 50 juta itu seperti 50.000. Silakan tanya sendiri. Pemirsa yang budiman, demikian apa yang bisa saya utarakan. Mungkin ada komen dan sebagainya, silahkan utarakan di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.